di musim Ramadan seperti ini, Mbah Harib. Nggih. Ini kan nanti banyak panitia-panitia pengumpul zakat dadaan. Musiman. Lah, rata-rata di antara mereka itu memahami bahwa mereka itu sebagai orang pengumpul zakat itu menganggap diri mereka amil, satu. Sehingga dengan menganggap mereka amil itu, mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat atau sebagai mustahik. Nah, coba amil itu yang kayak apa, Mbak Harib? Amil itu kayak apa? Kemudian bedanya dengan panitia pengumpul zakat itu apa? Monggo. Terima kasih Mbah Yaituha yang saya muliakan dan saya hormati. Menurut pribadi, sebagaimana yang kita ketahui dan yang kita pelajari, yang disebut amil kurang lebihnya adalah orang-orang yang dilantik oleh pemerintah atau oleh qadhi sebagai penarik zakat dari masyarakat, kemudian sebagai sekretaris, sebagian ada lagi yang menjadi distributor. Tapi titik tekan saya adalah yang disebut amil adalah orang-orang yang dilantik oleh pemerintah. Dia bukan mendeklarasikan diri, bukan dibentuk oleh yayasan, menurut saya. Jadi begini, amil itu man istiqmalahul imam. Man istiqmalul imam lah. Berarti pekerjaannya itu kontinu selama 1 tahun penuh. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, karena dedikasi. Jadi ngeten loh. Ada pemerintah membentuk badan sosial. Di mana badan sosial itu adalah tugasnya khusus narii zakate wong-wong, mengelola infake wong-wong, urusi, kemudian ditasarufkan. Lah, karena mereka sudah berjasa terus-menerus melakukan hal itu, akhirnya mereka disebut amil. Tapi juga harus ada lantian, dilantik istilahnya. Berarti seperti LMI, Lazismu itu termasuk amil ya? Termasuk amil. Oh ya. Kalau memang karena kita tidak tahu sendiri, kalau memang dia punya surat pelantikan atau surat keputusan atau SK apalah dari menteri yang bersangkutan, dalam hal ini yang disebut imam lah, qadhi, menteri yang sesuai dengan kapasitas ini, atau baik nanti menteri agama atau menteri sosial. Kemudian berarti beda banget dengan panitia pengumpul zakat. Menurut saya jauh, sangat berbeda sekali. Karena kalau panitia sekarang yang kami ketahui, asal ada komunitas banyak, satu kampung, satu RT, satu RW, ayo kita buat panitia. Tanpa diketahui oleh qadhi atau pemerintah. Kalau lurah mengesahkan? Sama saja menurut saya. Karena dia tidak bekerja selama 1 tahun penuh. Nah, ini ada takbir ya, ini bisa dicek di kitab ini Al-Bajuri halaman 283 kaulahu al-amil. Wal amilu man ista'malahul imam. Jadi amil itu adalah orang yang dipekerjakan oleh imam. Jadi memang dia kerja untuk pemerintah atau orang yang memang dilegalitaskan oleh pemerintah. Di sini kasain yujibuha. Seperti orang yang berjalan menariki orang-orang yang wajib dia tarik untuk mengeluarkan zakatnya. Terus wakatibin yaktubu ma'atahu arbabul amwali. Orang-orang yang punya harta itu diberikan kepadanya, kemudian dia sebagai pencatatnya. Sekretaris. Atau sing ngotong-ngotong ya. Sing nyateti ya amil, sing ngedumke yo. Ya amil. Wa qasimin yaqsimuha alal mustahiqin. Dan orang yang membagi zakat itu kepada orang-orang yang berhak. Wa hasirin yajma'uhum, dan orang yang mengumpulkan zakat dan mengumpulkan mustahik itu. Lah, bedanya amil ini dia termasuk salah satu 8 asnaf yang mendapatkan mustahiku zakat. Lah, sedangkan berarti membentuk panitia zakat boleh enggak? Panitia pengumpul zakat. Kalau menurut saya pribadi mengamati dan mencermati keadaan yang beberapa tahun ini berkembang di masyarakat, Mbak, memang satu sisi adanya panitia zakat yang sangat membantu. Cuma kalau nanti prakteknya itu salah, maka dia harus berani menanggung dosa dari orang-orang yang
zakat. Karena tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan ada zakat yang salah sasaran. Kok ojo meten-meten lah. Ya, ini kan masalahnya ini ibadah. Oh iya. Ibadah meskipun ini bisa dikatakan ibadah maliyah. Jadi begini, panitia pengumpul zakat baik. Kalau urusan pentasarufan itu sesuai. Kalau memang pentasarufan itu sesuai. Kemudian keluar dari koridor fikih. Kemudian dia itu dalam konteks mengumpulkan zakat itu untuk ta'abbud, untuk beribadah, bantu masyarakat, bukan untuk mendapatkan zakat atau statusnya. Jadi panitia pengumpul zakat itu tangan yang di atas, dia itu ta'abbud, dia membantu banyak orang, merelakan tenaganya, waktunya, pikirannya terporsir untuk zakat. 2 hari lah, 2 hari. Biasanya kan panitia mengumpul zakat itu kan 2 sampai 5 hari lah, ngumpul no masyarakat, kemudian zakat dikumpulkan, kemudian dibagi lah, itu butuh waktu 2 sampai 5 hari lah. Tapi itu tidak menjadikan status dia menjadi mustahik, bukan atas nama amil. Bukan atas nama amil. Dia tetap panitia pengumpul zakat, dia dapat pahala di situ. Harus mentasarufkan dengan benar, menerima atau mengambil bagian dia dari zakat, ngoten Mbah ya. Enggak boleh. Karena memang dia bukan termasuk mustahik. Iya. Nah, contoh gini Mbah, andai kata saja ya, saya orang yang zakat, sampean bukan termasuk mustahik. Iya. Lewat si A, lewat si B, zakat saya dikasih ke sampean. Iya. Kira-kira sah enggak? Kalau yang zakat tetap sah. Kalau yang zakat, tapi perbuatan memberikan kepada yang bukan mustahiknya ini menjadikan dia berdosa dan saya berdosa. Kok nek mbok hukumi gak sah, walah wae sing gak sah, Mas. Ya. Ya. Kita belajar, mencoba meluruskan nanya. Iya. Ya, menurut saya orang bisa dikatakan ini zakat sudah selesai, sudah sah. Mestinya kan sudah ada mustahik. Iya. Sampai mustahiknya sampai ke tangan mustahik. Lah, saya tadi contohnya saya termasuk muzaki. Saya sudah mengeluarkan lewat panitia. Panitia dia bukan sebagai mustahik kan, karena dia bukan amil, tidak dilantik oleh pemerintah. Saya zakat, tidak tahu ini yang berkembang di masyarakat nggak tahu. Terus ini dikasih ke jenengan. Sampai saya jenengan bukan termasuk. Bahkan kadang-kadang panitia pengumpul. Iya ya. Iya aku ra mustahik. Terus. Lah, ketika ini nanti sampai ke sampean, ini zakat saya sudah sah belum? Kan belum ada yang menerima. Karena belum terkabulnya. Bukan menakut-nakuti supaya kita semua itu lebih berhati-hati. Jadi kalau saya pribadi, Mbak Arif ya, kalau saya pribadi untuk urusan zakat fitrah karena memang hanya satu tahun sekali itu ya, saya sampaikan langsung ke mustahiknya. Jadi tidak saya kumpulkan di panitia zakat. Tapi untuk perusahaan karena zakatnya mungkin zakat maliyah dan butuh manajemen yang baik, maka kita punya istilahnya legalitas tentang pembagian zakat itu dikelola dengan cara yang baik. Kalau ditasarufkan secara pribadi mungkin yo keselen terus antum ngakeh. Tapi kalau zakat fitrah ini kan yo enak ketemu orangnya langsung, mustahik langsung. Maksudnya kan person, kewajiban individu. Kewajiban individu. Oke, jadi intinya dari takbir yang kami baca itu beda sekali antara amil dengan panitia pengumpul zakat. Panitia pengumpul zakat itu orang yang beribadah karena Allah, membantu masyarakat mengumpul zakatnya dan membagikannya. Dengan catatan baginya harus benar. Baginya harus sampai kepada mustahik yang benar. Tidak digunakan untuk bangun masjid, tidak digunakan untuk bangun musola dan lain-lain. Bedakan tidak antara boleh menjatah dirinya. Nah, panitia pengumpul ayo. Biar Zul. Kan nggak boleh menjatah dirinya. Andai kata dapat sekian nanti berapa persen untuk panitia. Kenapa sampean muni menjatah dirinya Mas Dito iku guyu? Kenapa? Termasuk orang mah itu kok kayak jatah bojo. Jadi karena memang yang terjadi di masyarakat seperti itu, Bang. Nah, jadi tidak boleh panitia zakat atas nama ta'abbud dan mengatasnamakan dirinya amil itu
mendapatkan hak dari pengumpulan zakatnya itu. Yang mendapatkan adalah amil. Sedangkan amil itu sudah kita terangkan dari awal tadi bahwa man istakmalahul imam. Jadi pekerjaannya itu kontinu, memang pekerjaannya di bidang itu. Terus menerus, tidak di bidang yang lain dan tidak dadakan. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.